Halo guys, selamat datang di Spotlight. Podcast ini membawa Anda ke dalam dunia olahraga dengan cara yang ringan dan menyenangkan. Saya adalah tuan rumah acara ini dan saya sangat senang bisa berada di sini bersama Anda. Di podcast Spotlight, kami akan menghadirkan informasi terbaru, sorotan, dan cerita menarik dari dunia olahraga. Kami akan menjelajahi berbagai cabang olahraga, atlet terkenal, momen-momen epik, dan bahkan mengulas terkini di dunia olahraga. Kami akan membawa Anda ke dalam momen-momen menegangkan di lapangan, serta cerita-cerita di balik layar yang membentuk dunia olahraga. Setiap episode Spotlight akan membawa Anda dalam perjalanan seru, menjelajahi berbagai olahraga, acara-acara besar, dan juga mengulas prestasi atlet-atlet terkemuka. Kami juga akan mengundang para narasumber yang istimewa untuk berbagi wawasan-wawasan mereka. Kami berharap dapat menghadirkan konten-konten yang menghibur, informatif, dan menginspirasi bagi Anda. Jadi, siapkan diri Anda untuk memasuki dunia olahraga yang penuh semangat dan kegembiraan bersama Spotlight. Jangan lupa update selalu podcast terbaru ini agar tidak ketinggalan episodenya. Saya Muhammad Helmi, dan sekarang mari kita mulai episode ini dengan semangat olahraga yang menyala-nyala. Selamat menyaksikan. Pada episode kali ini, saya sudah ditemani oleh narasumber yang istimewa, yaitu Damar Jati Dimara. Halo guys. Jadi Mas Damar ini biasanya dipanggilnya apa sih? Oke, jadi perkenalkan guys, namaku Damar Jati Dimara, panggilanku itu Dede ya, Dede. double D gitu. Double D. Iya, double D. Gitu. Jadi untuk Mas Dede ini kan pemain futsal dari Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi. Kalau boleh tahu Mas Dede itu di futsal tuh sebagai apa? Ya, kalau di futsal saya sebagai itu ya, tukang samsak ya, atau biasanya Samsak. kan di bawah gawang, Oh, jadi kiper guys. Maksudnya Jadi tuh kiper. jadi kiper yang menjaga barisan pertahanan terakhir di Fakultas Bahasa Ilmu Komunikasi. Berarti Mas Dede itu orangnya kuat ya? Enggak juga sih, tapi kuat-kuatin aja. Kuat-kuatin. Jadi aku udah punya beberapa pertanyaan nih buat Mas Dede. Yang pertama itu, apa yang pertama kali membuat Mas Dede itu tertarik untuk bermain futsal? Dan apa pengalaman pertama dalam olahraga ini yang menurut Mas Dede itu lumayan berkesan? Oke, jadi kalau kenapa futsal? Ya daripada mainan cewek ya kan mending mainan bola, betul kan? Mending main futsal, betul kan? Nggak salah dong. Jadi kenapa futsal? Karena dulu basicnya adalah main sepak bola. Main sepak bola. Lapangan besar, tapi karena fisiknya udah nggak kuat ya kan, tinggi badan juga nggak cukup, seleksi timnas nggak lolos dan mata agak kena silinder. Alhasil tetap pengen main bola dan terjunlah ke futsal. Dan pengalaman pertama main futsal itu SMP. Dan itu emang agak-agak aneh ya, karena kan udah biasa lapangan gede kan, gawang gede, terus pas turnamen tingkat SMP Popda kalau nggak salah, itu langsung juara 1 karena ya gawangnya kan kecil gitu loh, biasa lebih gawang kecil daripada sepak bola ya. Biasa gawang gede dikasih gawang kecil ya gampang-gampang aja, tapi juga minusnya ya tiang tak tabrak ya kan, karena kan biasanya lompat kan gede kan gawangnya, nah nabrak tiang lah, kepala bocor udah biasa gitu. Udah biasa. Jadi kalau misalnya sepak bola itu kan lapangannya kan lebih besar, gawangnya lebih besar. Jadi Mas Dede lebih bisa mengontrol gawang Mas Dede sendiri untuk tidak terbuat poin dari musuh ya. Ya bukan lebih ke mengontrol sih, lebih ke bisa pecicilan sih. Lebih pecicilan. Kalau gawangnya kecil pecicilan nabrak-nabrak ya kan. Gitu kan. Berarti Mas Dede orangnya pecicilan banget. Oh, ya? sangat ya. Terus bagaimana bermain futsal membedakan diri dari sepak bola tradisional dan olahraga lain dalam pandangannya Mas Dede? Kalau futsal itu menurut saya olahraga yang beda daripada yang lain, karena memang di futsal itu banyak sekali aspek seperti terutama emosi sih. Mau sebagus apapun teknik teman-teman semua, mau sebagus apapun tim kalian, mau sebagus apapun pelatih kalian, atau semendukung apapun dukungan baik dari fakultas kalian ya, itu kalau kalian emosi nggak bisa mengontrol, kalian mainnya penuh gerusa-gerusu atau orang Jawa bilang, ya skill kalian tuh akan hilang semua. Beda kalau semisal kalian nggak punya skill rata-rata deh, misal mainnya biasa-biasa aja, tapi kalian bisa memainkan emosi kalian, mainin psikis lawan, kemudian kalian juga bisa memancing emosi lawan ya kan, kayak ada kemarin turnamen ya kan, saling pancing-pancing emosi cyber, itu akan lebih bisa maksimal dalam kalian memaksimalkan skill yang ada gitu. Jadi nggak harus yang skill jago-jago banget, tapi kayak emosi yang labil, terus kemudian anaknya gampang kesenggol ya kan, senggol dikit pukul ya kan, senggol dikit sliding gitu kan,
itu ya menurut saya sangat kurang. Jadi futsal itu olahraga nggak cuma mengandalkan fisik ya Mas Hilmi, tapi benar-benar emosinya dimainkan. Kemudian apalagi seorang kiper ya, dia kan di bagian belakang gawang, ya iyalah masa di depan. Ya benar di depan gawang dong, masa di belakang Iya gawang. kan, tapi maksudnya nggak yang depan banget gitu. Iya benar-benar. Kan agak mundur dikit ya, lah. maksudnya orang di belakang lapangan, bukan belakang lapangan, apa sih? Di gawang ya, di paling belakang pokoknya gitu maksudnya ya. Kan ngelihat teman-temannya nih, ada yang main ke sana, ada yang main ke sini, ada lawan sana sini, jadi harus benar-benar bisa mengontrol permainan, ngelihat teman-temannya, mengatur tempo teman-temannya dan juga menenangkan teman-temannya. Itu kayak gitu sih futsal menurut saya sih. Jadi Mas Didi itu kalau futsal kan jadi kiper nih. Kalau tadi aku kan dengar kan harus bisa mengontrol teman-temannya. Berarti kaptennya di FBK Mas Didi? Enggak Atau kapten bukan? juga sih, tapi lebih tepatnya kayak emang peran kiper sih. Emang peran kiper kayak gitu? Iya, karena ini yang saya dapat dari dulu tim Provinsi Jateng ya, ketika dulu waktu SD mau ke SMP turnamen nasional itu dapat mindset bahwa kiper itu yang mengendalikan permainan. Dia kan di belakang nih. Iya. Jadi tahu oh lawan di sana, oh back kita di sini, teman kita di sini. Jadi ya dia yang paling belakang yang harus mengendalikan permainan. Seperti nggak harus kapten. Jadi dia yang pegang kendali penuh atas permainan timnya gitu sih. Tapi Mas Didi itu sering nggak sih kalau misalnya, kalau aku lihat futsal ya, biasanya tuh kalau udah di depan gawang tuh kayak lebih barbar lagi. Pernah nggak sih Mas Didi tuh kayak emosinya kepancing gitu, malah Nafsu yang gitu ya? harusnya yang dipegang bola malah Apa? musuhnya yang dibanting gitu, pernah? Kalau banting musuh enggak ya, Enggak tapi ya? paling ya nendang kaki, Nendang kaki kaki, nggak sengaja ketendang kepalanya, loh kan nggak sengaja nggak apa-apa Iya, kan nggak namanya. sengaja, nggak apa-apa. Kalau nggak mau benturan badan mending main catur ya kan. Nah, Bener. futsal tuh olahraga cowok bro, ya cewek ada juga sih futsal. Masih. Badminton gitu lebih aman juga ya? Enggak juga sih kan keteklik bisa. Oh iya, Iya bener. gitu loh maksudnya. Ya kalau kesalahan human error ya dalam futsal itu banyak sih yang saya lakukan karena emang yang namanya pride harga diri tim. Ketika emang tim lagi kalah terus kok musuhnya tengil ya kan, ya namanya manusia kan, tempatnya salah dan dosa, salah dan lupa ya kepancing lah. Ada pernah sering bahkan di terakhir turnamen kemarin itu yang saya ikuti, saya karena kesel sama satu player dari tim lawan ya, dia karena saya ngeliat waduh ini kok dia barbar banget sama semua tim digituin ya kan. Ketika dia di depan saya ya udah ambil aja gitu kan ya. Sekalianin aja. Sekalian jatuhin nggak masalah gitu. Terus, apakah Anda memiliki, Mas Didi itu punya nggak sih kenangan atau momen terbaik di karir Mas Didi selama main futsal? Kalau karir terbaik sih kayaknya belum ada yang Belum terbaik ya, ya, belum karena ya. futsal itu kan pelarian bagi saya, pelarian yang memang belum bisa mencapai di titik tertinggi main sepak bola. Ketika teman-teman saya di SSB sekarang sudah di timnas, sudah di PSIS, di klub-klub lain, sedangkan saya masih kayak ya gini-gini aja. Emang kan tiap orang beda-beda ya, yang namanya jalan hidupnya. Tapi ketika emang di futsal, saya istilahnya bukan yang terlalu fokus juga, tapi kayak memang hobi dan emang seneng gitu loh. Jadi untuk puncak karir tertinggi apa ya? Juara kota mungkin ketika dulu SMA juara kota sering. Itu kotanya satu Semarang apa gimana? Iya, satu kota Semarang. Satu kota Semarang. Itu pernah Itu dulu. juara berapa itu? Juara 1 di Connect Stadium. Tahu Mas? Iya, tahu. Itu kan tuh pernah. Terus pas akhir-akhir ini juga ya kayak ada liga-liga turnamen ikut-ikutan gitu sih. Jadi kayak untuk karir tertinggi kayaknya sampai sekarang belum ada yang saya anggap tertinggi sih, karena emang masih proses dan ya udah sambil jalan aja, bukan fokus utama banget gitu loh way of life-ku untuk oh ini jadi kiper futsal banget itu enggak gitu. Tapi momen menurut Mas Didi yang paling kena di dalam dunia futsal itu apa? Paling dikenang lah sama Mas Didi lah. Ya yang jelas di support sama teman-teman sih. Disupport sama ketika teman-teman. memang menang, ketika memang berhasil menggagalkan serangan lawan, ketika membawa dulu sih waktu SMA sih lebih tepatnya. Ketika emang final ya waktu di Connect Stadium di daerah mana itu Connect Stadium? Pantura. Iya, itu daerah dekat-dekat Pantura itu ya. Itu menang kan, yang nonton banyak kan, itu kan nonton banyak ya kan, diteriak-teriakin, itu senang banget sih gitu. Terus juga pernah momen yang lainnya lagi tuh ketendang bola dadanya sampai pingsan ya, itu bangun Itu yang nendang siapa itu? ya nendang ya orang lah, Enggak, musuh maksudnya lah, lawan lah. Segede segede apa kakinya gitu sampai nendang bola. Ya sampai enggak, dia kan Mas Didi. orangnya mungkin mau nyuting ya, Iya. mau nyuting ya karena yang namanya si kiper kan berusaha untuk menghalau bola, refleks tangan kurang cepet, ya udah kan ada duluan terus tepar. Terus saya bangun-bangun kok
udah kayak ditandu sama orang-orang rame dan pertandingannya tuh diberhentikan. Nah, saya kayak respect lah sama lawan yang memberhentikan pertandingan gitu kan. Demi biar saya minggir dulu kayak gitu. Itu sih yang terharu juga sih. Terus juga kayak di apa namanya? Kalau aku kan punya saudara nih, punya tetangga juga yang sekarang masih nyeporterin temen-temennya futsal nih. Biasanya juga di Connect. Itu supporternya sampai bikin apa namanya? Kayak 3D gitu ya. Kalau punyanya Mas Didi kayak gitu juga nggak sih? Kalau di saya SMA dulu kayaknya supporternya nggak yang Sampai 3D sehektik gitu itu juga? enggak, cuma ya pasti ada chant gitu-gitu kan, ada nyanyian gitu. Wih, kayak bass drum, Bawa bass drum apa rame-rame itu namanya? yang bikin saya, karena gini ya rasanya didukung sama teman-teman, rasanya mendukung alma mater tuh kayak gila, seneng banget gitu. Bangga banget gitu. Oke guys, jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah ini jeda iklan berikut ini.